السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sebelum kita masuk dalam tajuk kita pada kesempatan dan waktu yang mulia ini, kami ingin memperkenalkan diri. Nama alhamdulillah insyaallah sudah kenal, Mizan Qudsiyah, asal daripada Lombok. Alhamdulillah untuk pendidikan S1 di Universitas Islam Madinah tahun 2005 selesai. Kemudian setelah itu lanjut ke Mediu S2 jurusan Al-Aqidah, selesai tahun 2018. Sekarang masih terus berkeliling dakwah di Indonesia, Jakarta dan sekitarnya, Sumatera, Kalimantan, Sumbawa, dan beberapa daerah di Indonesia, membina beberapa yayasan pendidikan. Ada pondok pesantren Abu Hurairah di Mataram, As-Sunnah di Lombok Timur. Kemudian tetap dalam ta'lim pengajian di Yufid TV, Roja TV, kemudian juga Hijrah TV, dan beberapa TV nasional yang ada di Indonesia. Alhamdulillah diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla duduk belajar di kota Nabi SAW selama 5 tahun pada salah seorang ulama besar yang masih tersisa zaman ini, Al-Allamah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, ulama hadis Madinah di zaman ini. Itu dia sedikit berkaitan dengan latar belakang pendidikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik bisa mendapatkan al-ilmun nafi wal amalus salih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman tanfa'una bihi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita ambil tajuk kita ada satu faedah. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dibawakan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah dan yang lainnya. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyebutkan, An-nasu ahwaju ilal ilmi minat ta'ami wasyarab. Manusia lebih memerlukan ilmu daripada makanan dan minuman. Fa inna at-ta'ama wasyaraba yahtajuhu fil yawmi marratan aw marratain. Makanan dan minuman seseorang dalam sehari memerlukan sekali, 2 kali. Makan 3 kali pun sudah luar biasa, apalagi 4 kali. Tak tahu siapa yang makan 4 kali atau 5 kali ya. Wal ilmu yahtajuhu fi kulli waqtin. Adapun ilmu diperlukan setiap saat, setiap waktu. Bahkan beliau mengatakan fayahtajul ilal ilmi bi'adadi anfasihi.
Dia memerlukan ilmu itu sejumlah nafasnya. Bagaimana tidak? Masuk masjid, kita perlu ilmu. Apa yang didahulukan, kaki kanan kah, kaki kiri kah? Apa zikirnya? Keluar masjid, perlu ilmu. Masuk tandas, perlu ilmu. Keluar tandas, perlu ilmu. Masuk rumah, perlu ilmu. Keluar rumah, perlu ilmu. Taharah, perlu ilmu. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyebutkan, mohon maaf ini para muslimah dan rahmatullah azza wa jalla, masalah al-hayd dibahas dalam kitab fikih. Apa kata Imam Ahmad? Makathtu fil haydhi 9 sinin hatta fahimtu. Aku pelajari bab haid itu 9 tahun. Sehingga aku faham benar bagaimana fikihnya al-haid. Bukan berarti Imam Ahmad orang tak cerdas ya. Tapi seperti itulah ilmu. Memerlukan masa yang panjang. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wa tulu zaman. Akhi lan tanala al-'ilm illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tak bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Zaka, memerlukan kecerdasan. Wahirs, semangat. Wajtihad, kesungguhan. Wabulghah, ada bekal. Duit, harta. Wa irsyadu muallimin, bimbingan seorang guru. Wa tulu zamanin, dan masa yang panjang. Tak bisa sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan. Tapi apa? Terus. Ya. Sampai kapan kita akan belajar? Ilal mamat, sampai kita meninggal dunia. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tajuk kita pada hari ini insyaAllah ta'ala berkaitan dengan bagaikan menggenggam bara api. Ini tentu kita ambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berbicara tentang menggenggam bara api. Orang yang genggam bara api tidak mungkin tidak terbakar. Tak ada yang tidak terbakar, pasti terbakar. Maka Nabi SAW mengungkapkan al-qabid. Mohon maaf, ini makna dari qabid. Kalau ini saya ibaratkan bara api itu digenggam seperti ini. Bukan seperti ini. Tidak seperti ini. Seperti ini api, ya, tidak ini yang di luar bisa padam. Tapi digenggam, ditahan seperti ini. Api itu di dalam tidak akan padam. Terus akan menyala. Dan akan membakar. Inilah ibarat yang Allah Azza wa Jalla berikan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang muslim berpegang dengan agamanya di akhir zaman. Kita ini semua akhir zaman. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan nabi akhir zaman. Baik. Berarti kita akan berbicara tentang fadl at-tamassuk bis sunnati fi akhir zaman. Apa kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang memegang sunnah Nabi, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Nabi sebutkan dengan kal qabidhi 'alal jamar, bagaikan memegang bara api. Kami akan sampaikan beberapa riwayat. Kemudian setelah itu kita akan ambil faidah dari dalil-dalil dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Kita ambil dalil yang pertama. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu wa ardhah. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik.
Kita tak kenal Anas bin Malik insyaallah. Anas bin Malik di antara sahabat yang sangat banyak menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala menyebutkan wal mukthiruna fi riwayatil athar, yang terbanyak menghafal hadis ada 7 orang. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah. Ini nomor 1. Kemudian Abdullah bin Umar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu 5.374 hadis. 5.374 hadis. Kemudian yang kedua Yalih bin Umar, Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, sahabat yang mulia. Yang ketiga wa Anasun, sahabat yang mulia ini dia, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Maka kita tidak heran nama sahabat yang mulia Anas bin Malik terus disebut, sebagaimana sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu terus disebut dalam hadis an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas ibn Malik. Kemudian ibunda Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang kelima wal bahr, lautan ilmu, Abdullah bin Abbas. Abdullah ibnu Abbas, ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jabir bin Abdullah. Dan yang ketujuh adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Tayyib. Itu faedah tentang sahabat-sahabat yang terbanyak dalam menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ya'ti 'alan nasi zaman, akan datang pada manusia itu satu masa, satu zaman, as-sabiru fihim ala dini, seseorang yang bersabar mengamalkan agamanya, mempraktikkan Islamnya, kal qabidhi 'alal jamar, bagaikan orang yang menggenggam bara api. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Ini riwayat yang pertama. Dengan nas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya kal qabidhi 'alal jamar, as-sabiru ala dini, as-sabiru fihim, yang bersabar di atas agamanya, mengamalkan Islam, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaikan orang yang menggenggam bara api. Riwayat yang kedua dari sahabat yang mulia Utbah ibn Ghazawan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min waraikum ayyamas sabr. Di belakang kalian, berarti apa? Akan datang hari-hari yang memerlukan kesabaran. Al-mutamassiku fihinna yawma idzin bimithli ma antum alaihi. Ini kalimat yang menjadi poin penting. Al-mutamassiku, yang berpegang teguh. Yang berpegang teguh pada hari itu, pada saat itu. Bimithli ma antum alaihi, seperti yang kalian pegang. Ini titik penting. Seperti yang kalian pegang, seperti yang diamalkan oleh para sahabat.
lahu ka ajri khamsina minkum. Mereka mendapatkan pahala seperti 50 sahabat. Subhanallah. Mereka mendapatkan pahala seperti 50 para sahabat Nabi SAW. Sahabat pun heran mendengar kalimat ini. Bersabar, mengamalkan sunnah seperti kalian ini, mendapatkan pahala 50 orang sahabat. Sahabat bertanya, qalu ya Nabi Allah awa minhum. Hai Nabi Allah, apakah 50 dari mereka, pahala mereka, atau 50 dari kami, para sahabat? Qala bal minkum. 50 dari kalian. 50 sahabat Nabi SAW. 3 marrat atau 4. Nabi ucapkan kalimat ini 3 kali sampai 4 kali. 50 dari kalian, 50 dari kalian, 50 dari kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah taala dalam Al-Mu'jamul Kabir. Demikian juga disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Ini riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu arda. Nah, kalau sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau nomor 8 dari sahabat yang terbanyak menghafal hadis. Mulai dari Abu Hurairah sampai Abu Sa'id Al-Khudri, semua hafalan mereka di atas 1000-an. Tadi kita sebut Abu Hurairah berapa ribu? 5.374 hadis. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu arda, beliau menghafal 848 hadis. Abu Sa'id Al-Khudri di atasnya 1170. Terus naik ribuan berakhir pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu 5.374 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min waraikum zamanu sabrin." Sesungguhnya di belakang kalian hari-hari yang akan datang, zaman yang zaman yang memerlukan banyak kesabaran. Zaman yang memerlukan banyak kesabaran. Lil mutamassiki fihi ajru 50 syahidan. Ya Allah. Yang berpegang teguh, yang mengamalkan sunnah di zaman itu, Allah berikan dia pahala 50 orang mati syahid. Orang mati syahid. Siapa yang tak senang mati syahid coba? Mati syahid yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, Allah Azza wa Jalla berikan lisyuhada, bagi orang mati syahid itu Allah berikan dia 6 keistimewaan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dari Al-Miqdam ibn Ma'di Karim, demikian juga Imam Ahmad, demikian juga Ibnu Majah rahmatullahi alaihim, orang yang mati syahid Allah berikan dia 6 keistimewaan. Yang pertama, yughfaru lahu fi awwali duf'ah. Allah subhanahu wa ta'ala ampuni mereka. Ini yang pertama. Begitu dia wafat, Allah Azza wa Jalla langsung ampuni mereka. Ya, hanya saja
Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang lain, yughfaru lisyahid kulla syai'in laddain. Orang mati syahid, semua dosanya dimaafkan oleh Allah kecuali hutang. Kalau hutang tak boleh maaf. Sampai selesai di pengadilan akhirat. Mau bayar pakai pahala atau bayar pakai dosa. Dosa siapa? Dosa tempat kita pinjam. Dosa dia yang dia bagi untuk kita. Jadi keutamaan orang mati syahid yang pertama, Allah Azza wa Jalla ampuni dosanya. Fi awwali duf'ah. Rombongan pertama yang kena ampunan pertama adalah orang mati syahid. Yang kedua, wa yara maq'adahu minal jannah. Dia sudah tengok tempatnya di surga. Sebelum dia mati, dia sudah tengok tempatnya di surga. Yang ketiga, wa yujaru min azabil qabr. Allah Azza wa Jalla lindungi dia dari azab kubur. Wa ya'manu min al-faza'il akbar. Dan Allah Azza wa Jalla berikan dia rasa aman dari tiupan sangkakala. Karena ingat, saat tiupan sangkakala, sebagaimana yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Az-Zumar, wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Ketika sangkakala ditiup, yang di langit maupun yang di bumi semuanya kaget pingsan. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa di antara yang dikehendaki oleh Allah? Orang yang mati syahid. Kemudian berikutnya, wa yudha ala ra'sihi tajul waqar. Allah Azza wa Jalla akan letak di kepalanya mahkota. Tajul waqar. Mahkota kemuliaan. Al-yaqutatu minha. Satu permata yang ada di mahkota tersebut khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Kemudian wa yuzawwaju 72 zawjah minal huril 'ain. Dan Allah Subhanahu wa taala akan kawinkan dia dengan 72 bidadari. Ya, para muslimah tak perlu takut. Sebab itu sudah di akhirat, tak lagi di dunia. Ya, itu urusan akhirat. Urusan akhirat sudah tidak ada ya kedengkian, kecemburuan, sudah tidak ada semuanya. Wa naza'na, kami cabut, kata Allah Subhanahu wa taala, ma fi sudurihim min ghillin. Kedengkian yang ada di dada semua dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. 72 bidadari. Wa yushaffa' fi 70 min aqaribihi, dan dia pun bisa memberi syafaat 72 kerabatnya. Bisa memberi syafaat berapa? 72 kerabatnya. Nah, tentu para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, syuhada telah dijelaskan oleh para ulama kita, orang mati syahid itu tidak satu macam, banyak macam. Banyak jenis. Ada yang pertama, dan ini syahid yang paling tinggi, syahidud dunya wal akhirah. Syahid dunia dan syahid akhirah. Siapa mereka? Mereka lah yang mati di medan tempur membela Islam. Nah, kita pun saat ini, sekarang ini, datang ke majelis ilmu. Kita berada fi sabilillah. Sebagaimana hadis yang dibawa oleh Imam Tirmidzi, yang dihasankan oleh sebagian para ulama kita, ma min kharijin yakhruju min baitihi la yuridu illa liyata'allama khaira fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Seorang muslim keluar dari rumahnya, datang ke majelis ilmu,
tidak ada tujuan kecuali belajar, maka dia itu fi sabilillah sampai balik ke rumah lagi. Maka kita ini sekarang sedang berada di mana? Fi sabilillah. Jadi syahid ini yang paling tinggi, mati di medan perang. Kemudian yang kedua ada dinamakan syahidud dunia, akhirat tak. Siapakah syahid dunia ini? Mereka yang berjuang di medan tempur, medan perang, tetapi tujuannya dunia. Ingin disebut namanya. Ya, menjadi pahlawankah? Atau saat dia berperang, dia melakukan perbuatan dosa. Mana dia? Dia ambil itu harta rampasan sebelum dibagi oleh pemimpin. Oh, ini saya dapat duit, ini ambil. Dapat emas, ambil duluan, belum dibagi. Nah, yang seperti ini dikatakan syahid dunia, akhirat enggak. Kenapa? Dia segerakan upahnya di dunia. Yang ketiga dikatakan syahidul akhirah. Siapa syahidul akhirah? Syahidul akhirah ini yang sangat banyak. Ini disebut dalam hadits Nabi SAW, al-mabtunu syahid. Yang mati karena sakit perut. Termasuk pun para muslimah saat melahirkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala panggil dia meninggal dunia, dia pun dapat pahala syahadah. Wal gharqa, yang mati tenggelam. Wal harqa, yang mati terbakar. Wal hadma, yang mati kena reruntuhan. Ya, nasallallahu salamul afiyah. Mungkin ya para hadirin dengar bagaimana di beberapa daerah Indonesia kena dengan gempa bumi, banyak yang tertimbun di dalam bangunan. Maka ini dikatakan syahidul akhirah. Syahidul akhirah. Nah, di sini para hadirin rahmat Allah azza wa jalla, dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, di belakang kalian, di hari-hari yang akan datang, zaman yang memerlukan banyak kesabaran. Yang berpegang teguh di saat itu dengan petunjuk Nabi SAW, dia mendapatkan pahala 50 syahid. Faqala Umar, sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, minna au minhum? 50-nya syahid kami atau syahid mereka? Qala minkum, 50 syahid di antara kalian. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir dan disahihkan juga oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami'. Ini dia 3 riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bagaimana berpegang dengan Islam, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Maka dalam hadis ini Nabi beritakan apa yang bakalan terjadi. Min qillatid din. Akhir zaman agama itu mulai berkurang. Ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah banyak terlupakan. Sehingga mampu bersabar mengamalkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran pahala yang sangat besar. Karena sabar ini adalah sikap yang sangat berat. Bagaimana tidak? Sampai Allah Azza wa Jalla ingatkan dalam Al-Quran, fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Sabarlah seperti sabarnya ulul azm. Bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam? Bagaimana Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam? Bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam? Bagaimana Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam? Coba kita tengok Nabi Allah Ibrahim.
gara-gara beliau menghancurkan berhala, apa yang dilakukan oleh raja dan kaumnya terhadap beliau? Dibakar. Tetapi apa? Allah Azza wa Jalla yang punya kuasa. Karena ini adalah walinya. Karena ini adalah nabinya. Wa qulna ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Kami katakan, hai api, jadilah engkau bardan, dingin, dan keselamatan bagi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Para musliman dan rahmatullah azza wa jalla, demikian juga tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla. Dari riwayat ini kita akan ambil beberapa faedah insyaallah taala. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, kesimpulan yang pertama, min thamaratil muhafazati 'ala sunan. Di antara hasil menjaga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudha'afatul ajri, Allah subhanahu wa ta'ala lipat gandakan pahala. Ini hasil dan ini natijah ketika seorang sabar menjaga sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala lipat gandakan pahalanya. Al-Imam la siyama ayyam al-fitan, terlebih di saat hari-hari yang penuh dengan fitnah, ujian. Wal i'rad 'anid din, di saat orang banyak berpaling dari agama. Sibuk dengan dunia. Sibuk dengan urusan pribadi. Saat itu, masa itu, kita jaga petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan pahala yang berlipat-lipat, yang berganda-ganda. Qala al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, sebagaimana dalam kitab beliau Madarijus Salikin, pada jilid yang keempat, halaman 27, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, hadzal ajrul azim innama huwa li ghurbatihi. Pahala yang begitu besar disebabkan karena keterasingan. Pahala yang begitu besar ini karena zaman itu gharib. Sunnah itu asing. Bainan nas, di tengah-tengah manusia. Wattamassuk bis sunnah baina dhulumati ahwaihim wa araihim. Karena berpegang teguh dengan sunnah di tengah gelapnya hawa nafsu. Berpegang teguh dengan sunnah di tengah gelapnya pendapat-pendapat manusia, ra'yu-ra'yunya manusia, pemikiran-pemikiran manusia, tapi tetap dia bersabar di atas wahyu Allah dan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah yang pertama dari riwayat-riwayat yang tadi. Jadi Allah Azza wa Jalla akan berikan pahala yang berlipat ganda. Maka suatu saat Nabi SAW telah bersabda, "Wadidtu anni laqitu ikhwani." Ini dalam hadis dibawakan dalam silsilah sahihah. Sungguh sangat ingin rasanya bertemu dengan saudara-saudaraku. Aku ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, awalasna ikhwanuk? Bukankah kami ini saudara-saudara engkau ya Rasulullah? Qala la, Nabi mengatakan tidak. Bal antum ashabi. Kalian itu sahabatku, kawan.
Terus, saudara engkau siapa ya Rasulullah? Man amana bi wa lam yarani. Mereka yang beriman kepadaku padahal tidak pernah melihat diriku. Beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya beriman kepada Rasul bersandar kepada qala Allah. Bersandar kepada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat-riwayat yang sahih, sudah yakin ya kalau ada 1000% yakin, maka ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah saudara-saudaraku. Faedah yang kedua dari hadis ini, fadilatu manhaj as-salaf as-salih wa muttabi'i al-manhaj as-salaf ittiba'an sahihan. Di dalam riwayat-riwayat yang tadi menjelaskan kemuliaan dan keutamaan manhajus salaf, cara beragamanya para salafus salih, cara beragamanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dan keutamaan orang-orang yang mengikuti manhajus salaf. Ittiba'an sahihan, mengikuti dengan benar. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam suratul Baqarah pada ayat yang ke-137. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Fa in amanu, jikalau mereka orang-orang belakangan selain dari para sahabat Nabi SAW, amanu, beriman, seperti apa yang kalian imani. Semisal, faqad ihtadaw, maka mereka telah mendapatkan hidayah. Mereka telah mendapatkan hidayah. Dan kita tahu, mendapatkan petunjuk. Nabi SAW sebutkan, wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik huda, petunjuk. Karena ada perbezaan antara huda dengan hadi. Keduanya riwayat sahih. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khairal hadi, sebaik-baik cara. Hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, fa in amanu, jikalau orang-orang yang datang belakangan ini beriman, bimithli ma amantum bihi, seperti apa yang kalian imani, faqad ihtadaw, maka orang belakangan itu mendapatkan hidayah. Nah, hadis yang tadi menyebutkan al-amilu fihi, yang beramal, yang praktik, berbuat, melaksanakan ajaran agama, bimithli, ya, bimithli amalikum, seperti kalian. Maka di sini diperlukan ketepatan dalam beragama. Yang dikatakan apa? Kualitas. Bukan kuantitas, bukan bilangan, bukan jumlah. Nah, inilah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, "Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Apa dikatakan oleh Al-Fudail bin Iyad rahimahullah taala? Ahsanu amala ay akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar. Fa innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan la yuqbal. Sebab suatu amal ibadah, ya, ketika dia ikhlas, ya, ikhlas saja
tidak benar, tidak diterima. Benar saja, tidak ikhlas, tidak diterima. Sampai dia khalisan sawaban. Ikhlas dan benar. Ikhlas karena Allah, benar ketika mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang ulama salaf yang bernama Salam ibn Abi Muti'. Apa kata beliau? Mengingatkan diri sendiri. Ya Salam, hai Salam, nam ala sunnah. Engkau tidur dengan cara sunnah. Khairun min antaku ma'ala bid'ah. Lebih baik daripada engkau berdiri salat tetapi cara engkau salat di atas bid'ah. Tidur dengan cara sunnah lebih baik daripada berdiri salat tapi caranya tidak sunnah. Kenapa? Karena quality. Bagaimana ibadah itu kualitas sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dia faedah yang kedua dari hadis yang tadi, keutamaan manhajus salaf. Dan orang-orang yang mengikuti manhajus salaf dengan ittiba yang sahih, ittiba yang benar, ittiba yang tepat. Dan itu adalah syarat untuk mendapatkan hidayah. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Faedah yang ketiga. Al-isyaratu ila ismati manhaj as-salaf as-salih al-mabni 'ala al-kitab was-sunnah. Riwayat-riwayat yang tadi mengisyaratkan, menunjukkan kemaksuman, terjaga dari kesalahan dalam manhajus salafus salih. Apa maknanya? Manhajus salafus salih, cara beragamanya Nabi SAW dan para sahabat, cara agama yang terpelihara dari kesalahan. Maksum. Cara mereka beragama maksum. Kalau person, perorangan, yang maksum hanya siapa? Rasulullah SAW. Pribadi, person, perorangan para sahabat tidak maksum. Tapi ingat, semua sahabat dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam suratul Fath, wa kullan wa'adallahu al-husna, semua para sahabat dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau cara mereka beragama terpelihara, terjaga dari kesalahan. Itu sebabnya Nabi SAW menyebutkan, yang beramal di akhir zaman seperti amalan mereka. Satu, Nabi katakan dia mendapatkan pahala berapa? 50 sahabat Nabi SAW. Yang kedua, mereka mendapatkan pahala keutamaan seperti 50 orang yang mati syahid. Bila hal tersebut terlaksana, di saat orang belakangan beragama seperti agama mereka, beramal seperti amal mereka. Ini menunjukkan, mengisyaratkan apa? Bahwasanya cara mereka beragama itu terpelihara, terjaga. Bidalil dalam hadis Nabi SAW, ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabat tentang al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Apa Nabi SAW sabdakan? Ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Yaitu orang-orang yang mengikuti aku hari ini dan mengikuti para sahabatku. Jadi yang selamat dari ancaman neraka, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 firqah, kelompok, golongan, kulluha finnar, semuanya di neraka, illa wahidah,
kecuali satu. Siapa yang satu? Ma ana alaihi al-yawmu ashabi, yaitu orang-orang mengikuti aku hari ini dan mengikuti para sahabatku. Maka manhajus salaf, cara beragamanya Nabi SAW dan para sahabatnya ma'asum, terpelihara, terjaga dari kesalahan. Faedah yang keempat, al-bisyaratul 'azimah lil mutamassikeen bis sunnah wal mustaqimin ala amrillah fi akhiriz zaman. Kabar gembira yang sangat besar bagi orang-orang yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istiqamah. Ini yang penting. Ini yang sangat urgent. Berpegang teguh dengan sunnah dan istiqamah. Ini yang berat para muslimah, istiqamah ini. Kabar gembira yang sangat besar bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah dan istiqamah di atas perintah Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Lahum ajrun azim, bagi mereka pahala yang besar. Wa fadlun kabir, dan bagi mereka fadl, keutamaan dan karunia yang sangat besar. Apa kabar gembira, pahala yang sangat besar, ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tadi kita sebut yang pertama, lahum ajru khamsina sahabiyan. Allah Azza wa Jalla berikan mereka pahala 50 sahabat. Coba kita tengok riwayat tersebut para hadirin rahmatullah Azza wa Jalla. Sampai sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, 50 dari mereka atau dari kami? Qala bal minkum, 50 dari kalian. Ada satu riwayat, tetapi riwayat ini lemah. Apa riwayatnya mengatakan? Li'annakum tajiduna 'alaiha a'wanan wa hum la yajiduna 'alaiha a'wanan. Sebab kalian, sebab mereka, kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan mereka ganjaran dan pahala yang begitu besar? Mereka tidak ada yang membantu di akhir zaman. Wahyu sudah tak ada turun lagi. Tapi kalian ada nabi. Ada masalah, datang wahyu. Ada masalah, datang wahyu. Tapi kata mereka tidak ada. Kemudian yang kedua kita tadi sebutkan, mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lahum ajru khamsina syahidan, mendapatkan pahala 50 orang yang mati syahid. Wa hadza la ya'ni, tetapi ini bukan berarti annal mutaakhirin afdal minal mutaqaddimin. Kita orang belakangan lebih afdal dari orang terdahulu, tidak. Ya. Jadi bukan berarti orang belakangan lebih afdal dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Apa kata para ulama kita? Fa innal mutaqaddimin afdalu fi kulli syai'in. Orang-orang terdahulu para sahabat, mereka keutamaannya dalam segala hal. Wal mutaakhirin, adapun orang belakangan, afdaliyatuhum muqayyadah, keafdalan mereka terbatas. Bila mereka mendapatkan keafdalan tersebut di zaman fitnah, di zaman ujian yang begitu banyak, di zaman cobaan yang begitu banyak, di zaman keterasingan,
hanya di sana saja mereka mendapatkan keafdalan. Tapi kalau para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, keafdalannya dari segala sisi. Coba tengok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Man minkumul yauma shaim?" Siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Abu Bakar menjawab, siapa? Saya, ya Rasulullah. Nabi tanya pula lagi. Ya, Nabi tanya, siapa yang hari ini mengantar jenazah? Saya, Rasulullah. Siapa yang hari ini memberikan fakir miskin makan? Saya, Rasulullah. Kemudian Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, dia datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin ikut berangkat perang. Tapi tidak ada kendaraan. Transportasi tidak ada. Tunggu. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, engkau tunggu. Mungkin ada unta yang lebih, ada kuda yang lebih. Ternyata tidak ada. Akhirnya pulang menangis. Menangis karena tidak bisa ikut berangkat perang. Padahal kalau berangkat perang ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, selamat kan? Membawa kemenangan. Kemungkinan yang kedua, mati. Pulang tanpa apa-apa, hanya nama yang pulang. Tapi apa? Dia menangis. Inilah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan untuk berinfak. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar. Berapa dia bawa infaknya? Dia bawa setengah hartanya, separuh hartanya. Sampai di hadapan Nabi SAW, ya Rasulullah, ini setengah hartaku untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Datanglah Abu Bakar, ya Rasulullah, ini seluruh hartaku di jalan Allah. Umar sampai mengatakan, lawuzina imanu Abi Bakrin bi imani hadhil ummah la rajahathu. Andai kata iman umat ini ditimbang, ditakar dengan imannya Abu Bakar, masih lebih berat imannya Abu Bakar dari umat ini semuanya. Jadi keafdalan, keutamaan para sahabat dari segala sisi, dari segala arah dan penjuru. Tapi kalau kita di akhir zaman, keafdalannya muqayyad, terikat. Mana dia? Di saat adanya fitnah, ujian, cobaan. Di sana kita bersabar di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sanalah mendapatkan pahala-pahala, keutamaan-keutamaan yang besar tadi. Kemudian faedah yang keenam. Kelima. Yang kelima, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam samma ayyamal fitan wal i'rad anid din bi annaha ayyamus sabr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nama hari-hari yang penuh dengan fitnah, hari-hari manusia berpaling dari agama, diberi nama hari-hari yang memerlukan banyak kesabaran. Jadi hari-hari yang penuh dengan ujian, fitnah, hari-hari manusia banyak tinggalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi namakan hari itu ayyamas sabri, hari-hari yang memerlukan kesabaran. Apa sebab dinamakan hari-hari yang memerlukan kesabaran? Lil masyaqqah allati yalqaha al-muslim fil istiqamah ala ta'atillah. Karena kesulitan
yang dihadapi oleh seorang muslim yang istiqamah di atas agamanya. Karena kesulitan yang dihadapi oleh seorang muslim tatkala istiqamah di atas agamanya. Dan ini kaum muslimin rasakan dimanapun. Maka Nabi SAW namakan ayyamus sabar. Karena seorang muslim ketika ingin istiqamah di atas agamanya, banyak tantangan, banyak ujian, banyak cobaan, banyak kesulitan dihadapi. Fayahtaju ila qadrin aqwa minal mujahadah. Maka dia perlu ukuran kekuatan yang lebih besar untuk bertahan. Maka dia perlu kekuatan yang lebih besar untuk bertahan. Fahadhihi ya zamanul ghurbah. Inilah dikatakan zaman ghurbah, keterasingan. Yang diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam awal mula Islam asing, aneh. Kenapa? Karena di tengah musyrikin, di tengah orang yang menyembah berhala. Sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, dikala Nabi SAW berdakwah, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Di saat manusia memiliki banyak sesembahan. Coba kalau kita tengok di sekeliling Ka'bah saat Nabi SAW masuk pada tahun 8 Hijriah. Berapa jumlah berhala? 360. Nabi SAW mengatakan, la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Apa-apa yang disembah selain Allah batil. Apa kata Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran? Aja'alal alihata ilahang wahida inna hadza la syai'un ujab. Aja'alal alihata ilahang wahida. Apakah Muhammad datang ingin menjadikan Tuhan yang banyak itu cukup satu saja? Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini perkara yang ajib, mengherankan, membingungkan, aneh, tapi nyata. Jadi ya ayyamus sabar ini, hari-hari yang memerlukan banyak kesabaran ini yang disebut oleh Nabi SAW zamanul ghurbah, zaman keterasingan. Faedah yang ke-6. Wasafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-islam wa ahlahu bil ghuraba. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sifat terhadap Islam dan orang-orang Islam dengan sifat ghuraba, orang-orang yang terasing. Yang berkaitan dengan riwayat Islam dan orang-orang Islam ini terasing, ada 3 riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus. Yang pertama tadi riwayat Imam Muslim, demikian juga Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bada al-islamu ghariban, Islam awal bermula asing, wa sayaudu ghariban, dan akan kembali lagi asing.
balik lagi asing. Tapi asing terdahulu tidak sama dengan asing di akhir zaman. Asing terdahulu di tengah-tengah musyrikin, kuffar. Namun akhir zaman bahkan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala menyebutkan istausu bi ahli sunnati khaira. Istausu. Berilah nasihat bagi ahlus sunnah. Nasihat-nasihat bijak. Nasihat-nasihat baik. Kenapa? Fa innahum ghuraba. Sebab mereka adalah terasing. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, dari hadis sahabat yang mulia Abdullah bin Amr ibn al-As, Nabi SAW bersabda, Tuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang ghuraba, yang terasing. Nasib baik bagi mereka, orang-orang yang terasing itu. Faqila manil ghuraba ya Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, siapa itu ghuraba? Qala unasun salihun. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Fi unasin su'in katsir, di tengah manusia yang rusak. Rusak akidahnya, rusak ibadahnya, rusak akhlaknya, rusak muamalahnya. Man ya'sihim akthar mimman yuti'uhum. Yang menentang lebih banyak daripada yang mengikuti. Yang menentang lebih banyak daripada yang mengikuti. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dan yang lainnya. Maka di sini menerangkan sifatul ghuraba. Jadi sifatul ghuraba, orang-orang yang saleh berada di tengah-tengah orang yang rusak. Riwayat yang ketiga, sifat ghuraba secara khusus. Kalau tadi sifat ghuraba secara umum, tapi yang secara khusus, Nabi SAW ditanya, man humul ghuraba ya Rasulullah? Siapa al-ghuraba ya Rasulullah? Humul ladzina yuslihun. Mereka yang memperbaiki. Kalau tadi mereka yang soleh, mereka yang baik, berada di tengah-tengah kebanyakan yang tidak baik. Kalau ini bukan lagi dia sekedar baik, tetapi lebih dari itu dia memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia dari sunnahku. Ini dia poinnya. Mereka yang memperbaiki apa-apa yang dirusak oleh manusia, atau sunnah-sunnahku yang telah dirusak oleh manusia. Masya Allah. Jadi kalau riwayat yang pertama umum, Islam asalnya asing, kembali lagi asing. Beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Sifat ghuraba secara umum, siapa yang ghuraba ya Rasulullah? Yang dikatakan tuba. Satu riwayat menyebutkan para hadirin, tuba itu ada pohon di dalam surga. Pohon ini sangat teduh, rindang. Dari ujung ke ujung, 100 tahun perjalanan kuda belum juga sampai ke ujungnya. Dan dari pohon itu akan keluar nanti bahan-bahan untuk pakaian penduduk surga. Inilah yang Allah Azza wa Jalla berikan bagi mereka. Sifat ghuraba umum adalah mereka yang salihun. Orang-orang baik. Orang-orang istiqamah di tengah kerusakan manusia. Sifat ghuraba lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi, dan ini sifatnya ulama yang ghuraba. Mereka memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari riwayat ini para hadirin,
Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala menyebutkan, sebagaimana dalam kitab Kashful Kurbah, halaman 320, Ibnu Rajab berkata, wal ghuraba'u qisman. Ghuraba itu ada dua bagian. Ghuraba itu ada dua bagian. Yang pertama, man yuslihu nafsahu inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang memperbaiki dirinya ketika manusia rusak. Dia perbaiki dirinya. Inilah dia kumpul di majelis ilmu. Inilah cara kita memperbaiki diri. Ini ghuraba yang pertama, yaitu man yuslihu nafsahu inda fasadin nas, mereka yang memperbaiki diri tatkala manusia sedang rusak. Yang kedua, man yuslihu ma afsadan nas, yaitu orang-orang yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia. Kalau tadi memperbaiki diri sendiri, kalau ini memperbaiki orang lain. Ya, jadi yang kedua, man yuslihu ma afsadan nas, orang-orang yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia. Wa huwa a'lal qismain wa huwa afdaluhuma. Inilah ghuraba yang paling afdal. Jadi bukan saja pada diri mereka baik, tetapi apa? Baik pada diri mereka dan memperbaiki orang lain. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Al-Asr, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling mengingatkan kebenaran. Jadi bukan saja dia itu beriman dan beramal saleh untuk dirinya, enggak, tapi juga iman dan amal saleh itu diberikan juga kepada orang lain. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini dia dua bagian al-ghuraba. Kemudian Al-Imam At-Turkumani Al-Hanafi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Luma' halaman 548, Al-Imam At-Turkumani Al-Hanafi berkata, laisatil ghurbatu mufaraqatul ahli wal awtan was-safar min makan ila makan. Bukanlah yang dimaksud keterasingan itu meninggalkan keluarga, meninggalkan negeri, safar dari satu tempat ke tempat lain. Bukan itu yang dikatakan orang asing. Bukan itu yang dikatakan keterasingan atau ghuraba. Al-gharib. Tetapi mana yang dikatakan orang yang gharib? Yang disebut dalam hadits Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib. Hiduplah engkau di dunia ini seperti orang asing. Al-gharib, kata Ibnu Turkumani, orang asing itu adalah al-amilu bis sunnah, mereka yang mengamalkan sunnah, wal Quran, yang mengamalkan Al-Quran, walam yajid man yusa'iduhu ala dhalik, dan tidak ada yang membantunya. Tidak ada yang membantunya. Fayasiru bainal khalqi ghariba, sehingga dia menjadi asing di tengah manusia. Wa minallah wa rasulihi qariba, tetapi dekat kepada Allah dan dekat pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah para hadirin rahmatullah azza wa jalla, para hadirat, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah azza wa jalla. Materi dari tajuk kita pada kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita taufik bisa terus mendapatkan al-ilmun nafi' wal amalus salih. Mungkin ada beberapa menit bagi kita, kalau ada soalan
ada yang belum terang dan jelas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan bagi kita ilmunya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya sikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak Ustaz bagi contoh di zaman, kalau kita ni di akhir zaman, apakah contoh perbuatan kita yang kesabaran apa yang kita perbaiki di akhir zaman ini? Apa yang rosak sekarang ini yang kita perbaiki? Baik. Contoh dia. Apa contoh kita perbaiki yang rusak di akhir zaman ini? Kalau kita berbicara tentang contoh ini terlalu banyak. Mulai dari bab akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Tapi ambil contoh kecil saja ya. Misal, di dalam bab salah, bab salat saja. Di zaman Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika ada salah seorang tabi'in bertanya kepada beliau, "Ya Anas, ma tunkiru minna, atau ma kunta ta'rif minna?" Bagaimana pandanganmu terhadap kami sekarang? Beliau mengatakan, tidak ada yang aku ingkari dari kalian kecuali dalam salat kalian. Bagaimana dalam bab salah? Kita mulai dari merapatkan shaf. Mulai dari merapatkan shaf saja. Ya, kalau kita berbicara COVID, corona, lain babnya ya. Merapatkan shaf. Kalau kita tengok para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadits An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, "Walaqad ra'aituna", sungguh kami para sahabat melihat diri kami. "Kana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibihi wa ka'bahu bi ka'bihi." Dahulu kami para sahabat menempelkan pundak dengan pundak, kaki dengan kaki, tumit dengan tumit. Kalau zaman sekarang ketika kita tempel mungkin larilah. Bahkan mungkin ada yang lebih parah lagi. Bagaimana? Kakinya diinjak pula. Ini kalau kita lihat kecil. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut oleh para sahabat, kana sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana ka'annama yusawwi bihal qidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam merapatkan saf kami seperti merapatkan anak-anak panah. Yamsahu manakibana. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, diusap, digosok itu pundaknya para sahabat, meluruskan. Coba tengok sekarang, ada imam yang usap-usap pundak makmum? Tak ada kan? Tak ada. Satu saat pernah Nabi SAW keluar dari rumah masuk masjid. Ternyata ada sahabat dada ada yang maju, yang satu mundur. Nabi SAW sebutkan, aqimu sufufakum, luruskan saf kalian. Aw la yukhalifannallaha baina wujuhikum aw qulubikum, atau kalau tidak Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hati kalian berselisih.
Berarti apa? Berselisih di luar ini akan membawa kepada perselisihan di dalam. Itu satu contoh. Belum kita berbicara yang besar. Maksud saya yang fitnah yang ada di zaman ini yang ada di zaman baik. Sebelum. Fitnah yang ada di zaman ini yang tidak ada zaman sebelum kita. Coba tengok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti manhaj Nabi para sahabat. Kalau di zaman Nabi SAW yang memperolok-olok Nabi dan sahabatnya musyrikin, kafirin, munafik. Nabi dikatakan orang yang musyrikin, menyebutnya majnun, penyair, gila. Munafikin menamakan Nabi kita orang yang kuat makan, rakus. Menamakannya apa? Dusta, pembohong. Menamakannya apa? Penakut, pengecut. Kalau sekarang orang memegang sunnah banyak diberikan gelar. Teroris kah? Ya, Wahabi kah? Dan berbagai macam. Itu hanya dari satu sisi. Belum kita berbicara yang lainnya. Zaman dahulu dikatakan hasyawiyah, ditamakan apa? Zahiriyah, dan yang lainnya. Jadi tuduhan-tuduhan sebagaimana disebut oleh salah seorang ulama kita, man khalafal kitab atau man khalafal kitab was sunnah la budda lahu min adh-dhulmi wal kadhibi amdan au khata'an. Orang menyelisih Al-Quran dan Sunnah pasti dia akan berbohong. Baik dengan sengaja maupun tidak disengaja. Pasti dia akan berbuat zalim, baik disengaja maupun tidak disengaja. Jadi itu satu contoh ya, orang mengamalkan sunnah diberikan berbagai macam laqab. Yang laqab-laqab zaman dahulu sudah tidak ada. Tapi sekarang banyak laqabnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi? Tafadhal kalau ada soalan. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beramal dengan salah satu daripada sunnah. Kalau kita beramal dengan salah satu daripada sunnah dia banyak. Tapi kita hanya dapat beramal satu di kala kita ni terasing. Adakah itu mendapat ganjaran seperti yang diceritakan? Bagaimana kalau hanya satu yang mampu kita kerjakan, sementara yang lain belum mampu kita kerjakan? Nabi SAW bersabda, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Dikala aku perintahkan kalian untuk mengerjakan suatu perintah, suatu ajaran, maka datangkan semampu kalian. Nah, kita hanya mampu satu, ya satu itulah yang kita laksanakan. Berbeza halnya kalau itu larangan. Kalau larangan tidak boleh sama sekali sudah. Nah, apa perbezaannya antara perintah dengan larangan? Perintah memerlukan usaha. Contoh, sholat. Kita perlu ke tandas. Perlu ke tempat duduk. Kemudian perlu ke tempat sholat. Perlu menghadap ke kiblat. Perlu bertakbir. Sampai akhir. Tapi ketika larangan, contoh ya yang lebih sederhana saja yang diistimbat oleh para ulama kita, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala penyayang kepada kalian. Apa itu? Jangan merokok. Jangan merokok, tak usah beli, tak payah beli. Kan selesai masalah. Duit tak keluar. Tidak perlu datang ke supermarket. Tidak perlu pula cari korek. Tidak perlu juga bakar baju. Bakar duit, bakar paru-paru. Maka dalam bab perintah ada masyaqqah, ada beratnya.
Maka dikatakan hukum taklif, ada beratnya. Maka Nabi SAW menyebutkan, fa'tu minhum mastata'tum, datangkan semampu kalian. Itu yang kita mampu lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan tetap kita ganjaran. Maka para ulama kita menyebutkan bahwasanya ya dalam kaidah dari hadis Nabi SAW, di saat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha diizinkan oleh Nabi ambil miqat di Tan'im. Ya. Jadi siapapun yang keadaannya seperti Ibunda Aisyah, boleh dah ambil miqat di Tan'im. Tapi jangan laki-laki jadi Aisyah. Ya. Itu khas untuk Ibunda Aisyah radhiyallahu. Apa sebab? Sebab Ibunda Aisyah saat berangkat ke Mekah, dia niatnya haji dan umrah. Sampai di daerah namanya As-Saraf, haid. Ibunda bingung, ya Rasulullah, apa yang aku perbuat sekarang? Sementara haji sudah di hadapan atau di depan mata. Engkau perbuat seperti amalan jamaah haji. Hanya tak boleh tawaf, tak boleh sa'i. Selesai haji, Ibunda belum sempat umrah. Ya Rasulullah, masa orang pulang membawa dua ibadah, haji dan umrah? Aku akan pulang hanya membawa satu saja. Abdurrahman, kata Nabi, tolong bawa saudarimu Aisyah ke Tan'im. Lalu di sana Nabi bersabda, ajruki ala qadari nasabuki. Pahalamu tergantung lelahmu. Jadi penat kita mengerjakan suatu sunnah, maka besar pula pahalanya. Tidak ada kepenatan dalam mengerjakannya, maka pahalanya berkurang. Kecuali, ada kecualinya. Apa kecualinya? Membunuh cicak. Ini namanya mukhalafatul qaidah, menyelisih kaidah. Cicak, 1 kali pukul mati 100 pahala. 2 kali pukul berkurang pula pahalanya. 3 kali pukul berarti siapa yang hebat ini? Cicaknya atau kita? Nah, semakin kurang pahalanya. Ini namanya menyelisih kaidah. Tapi kalau bab yang lain, semakin lelah kita, pahalanya semakin besar. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Maka di sini perlu kita doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atika. Demikian para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan, mohon maaf kalau ada kalimat yang tidak pantas dan salah. Kami minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik semua dalam kesempatan yang berbahagia ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.